Oke guys, balik lagi bersama Mimin. Kita lanjut lagi membahas alur cerita sistem kejutan. Setelah tiba di aula Yauji, Sain berkata, "Patriark, ini adalah aula Yauji kami." Wah, tidak diduga ada pemandangan indah seperti ini di aula Yauji. Terlihatlah pemandangan para melon-melon segar. Bahkan Ningtian yang melihatnya sampai terbengong. Tapi tiba-tiba Ningtian merasakan tekanan yang sangat kuat dan tekanan dari kedatangan Master Yauji yang Master Yauji berkata, "Aku pikir siapa yang memasuki aula Yauji. Ternyata ini adalah Patriark Ningtian yang terkenal itu." Para murid-murid berkata, "Salam Master." Ningtian yang melihat Master Yauji berpikir, mampu menerobos kekosongan seperti ini, dia tampaknya berada di ranah Emperor. Lalu Ningtian menangkupkan tangannya dengan sopan. "Salam Master Yauji." Di pikiran Ningtian, aku pikir Master Tanah Yauji itu adalah wanita tua. Tapi aku tidak mengharapkan dia sangat muda dan jos. Mantul pokoknya. Lalu Master Yauji berkata, "Aku pikir suami Luo Wuking itu sifatnya sama dengannya, tapi ternyata suaminya sangat baik dan tampan." Ningtian yang melihat keimutan dari Master Yauji sempat terpesona. "Waduh, kampret, apa yang terjadi denganku? Kenapa jantungku berdebar-debar kencang?" Cenat-cenut guys. Sistem memberitahu, tuan rumah Master Yauji memiliki fisik rubah yang menjadi musuh alami dari fisik ilahi. Hanya dengan menggunakan fisik ilahi, Anda dapat menolak pemikatnya. Lalu Ningtian menggunakan fisik ilahi dan menetralkan ikatan dari Master Yauji. Kampret, aku harus tenang. Master Yauji yang melihat tingkah Ningtian terkejut. Dia berhasil menolaknya. Bahkan kultivator ranah Kalastial tidak mampu menolak kekuatan fisikku, tapi dia yang hanya berada di ranah spiritual mampu menolaknya. Sungguh mengerikan. Lalu Ningtian dengan kesal berkata, "Apakah begini sikap dari Master Yauji? Aku di sini mewakili sekte iblis surgawi untuk membantu tanah suci Yauji, tapi diperlakukan begini." Di pikiran Ningtian, begini, aku itu suami permaisuri Luo Wuking, kampret. Melihat kemarahan Ningtian, Master Yauji dengan imutnya berkata, "Aku hanya bercanda. Patriark Ningtian, mohon maafkan saya sudah keterlaluan." Baiklah, jangan bahas ini lagi. Ayo kita bahas masalah bisnis kita. Saya ingin bertanya, Master Yauji meminjam cermin surgawi ini buat apa? Lalu Master Yauji berjalan balik sambil berkata, "Patriark Ningtian, tolong ikut saya ke belakang aula." Terlihatlah di belakang aula para tetua Yauji sedang sibuk melakukan sesuatu. Salah satu penatua berkata, "Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Sumber ini mulai susah dikendalikan. Master Yauji sebelumnya telah menugaskan seseorang untuk meminjam cermin surgawi, tapi kita tidak tahu kapan dia akan kembali ke sini." Master Yauji yang melihat itu berkata, "Semuanya, perkenalkan, ini adalah Patriark Ningtian dari sekte iblis surgawi. Dia di sini membawa cermin surgawi untuk membantu kita mengatasi masalah ini." Lalu Ningtian melihat ke arah kolam hitam. Ningtian berkata, "Apa yang terjadi di kolam sumber air ini sangat hitam dan aneh." Lalu Master Yauji memberitahu Ningtian,
Patriark Ningtian tidak perlu khawatir, murid kami tidak sengaja mencemari kolam sumber air ini saat berkultivasi di sini, dan kami tidak bisa mengatasi ini sendiri, jadi kami harus meminjam cermin surgawi dari sekte iblis surgawi Anda. Lalu Ningtian berkata sambil sedikit curiga, "Oh, bahkan Master Yaoji tidak bisa menghadapinya." Master Yaoji menjawab, "Hehehe, meskipun aku berada di ranah Emperor, aku tidak bisa berbuat apa-apa dalam hal ini." Ningtian sambil melihat kolam hitam berpikir, "Sepertinya mereka menyembunyikan sesuatu dariku. Baiklah, apapun itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya perlu menyelesaikan tugas ini, meningkatkan fisikku di sini, dan mendapatkan eliksir immortal." Lalu Ningtian mengeluarkan cermin surgawi. "Baiklah, aku hanya perlu menggunakan cermin surgawi di sini kan?" Master Yaoji menjawab sambil melihat cermin surgawi. "Ya, Patriark, tapi cermin surgawi ini adalah senjata kelas surga dan Patriark hanya berada di ranah spiritual. Apakah Anda dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya?" Tapi tanpa babi, Bu Ningtian melompat ke atas kolam hitam sambil berkata, Kamu meremehkanku dan istriku ya? Sejak istriku mengukir formasi di tubuhku, aku dapat dengan bebas menggunakan cermin surgawi sepenuhnya. Terlihatlah cermin surgawi menyerap aura di sekitarnya. Melihat itu Master Yaoji terkejut. Patriark sekte iblis surgawi ternyata memiliki lautan spiritual, padahal dia saat ini hanya berada di ranah spiritual. Dia bukan hanya memiliki lautan spiritual, tapi 199 vena spiritual. Dia sangat berbakat dan masa depannya tidak terbatas. Ningtian yang sedang menyiapkan cermin surgawi mendapatkan notifikasi sistem. Anda mengejutkan Master Yaoji dan Penatua Yaoji, mendapatkan hadiah kartu penguatan fisik. Lalu Ningtian menggunakan cermin surgawi menyerang ke arah kolam hitam untuk memurnikannya. Saat Ningtian memurnikan aura hitam, Ningtian berpikir, aura yang keluar dari sumber ini pasti disembunyikan oleh Master Yaoji. Bahkan aura hitam bisa menolakku. Lalu Ningtian mengerahkan semua tenaganya. Wah, kampret! Bersihkan segala kotoran di tanah suci Yaoji ini. Tidak lama kemudian Ningtian berhasil memurnikan aura hitam itu. Lalu Ningtian menyimpan kembali cermin surgawi di telapak tangannya, dan terlihat Ningtian yang kurus kerempong karena tenaganya terkuras habis. Energiku terkuras habis, bangke. Melihat keadaan Ningtian, saintis bergegas menghampiri Ningtian. Patriark, hati-hati, kamu hampir jatuh. Lalu Master Yaoji menyuruh saintis, Yaoji, Patriark Ningtian pasti kelelahan, bawa dia istirahat. Aku akan mengunjunginya nanti untuk berterima kasih atas bantuannya kali ini. Saintis menjawab, baik Master. Lalu Master Yaoji menoleh ke arah Penatua Yaoji. Sebarkan perintahku, tidak ada yang boleh mendekati Immortal Spirit tanpa seizinku. Para tetua menjawab, baik Master. Lalu mereka bergegas pergi menjalankan perintah Master Yaoji. Tapi tiba-tiba setelah kepergian para tetua, tiba-tiba di kolam Immortal Spirit ada sebuah formasi yang mengeluarkan aura hitam tadi. Berpindah di Ningtian yang sedang memulihkan energinya. Ningtian berpikir, pantas saja Luo Wuking mengatakan senjata kelas surga itu harus sesuai dengan kekuatan pemiliknya, karena mengaktifkan cermin surgawi itu dengan kekuatan penuh itu langsung menghabiskan seluruh auraku. Lalu Ningtian menyudahi kultivasinya, lalu menghela nafas. Tapi untungnya pemulihanku lebih cepat dari para kultivator biasanya, jadi tidak masalah. Tiba-tiba saintis masuk ke kamar Ningtian sambil berkata,
Patriark, apa kamu sudah bangun? Sebaiknya Patriark jangan bangun dulu. Saya takut Anda masih lemah. Mendengar itu Ningtian langsung saja berdiri sambil memasang pose maconya. Wah, jangan khawatir Saintes, aku sudah pulih sepenuhnya. Lihat ini. Lalu Saintes melihat Ningtian. Kamu benar-benar sudah pulih. Di pikiran Saintes, padahal aku dengan jelas melihat bahwa sebelumnya energinya terkuras habis, tapi sekarang dia benar-benar pulih sepenuhnya. Melihat terkejutnya Saintes, Ningtian sangat senang karena ada notifikasi. Anda mengejutkan Saintes Yaoji, aura plus 300. Tiba-tiba dari belakang Master Yaoji berkata, Yaoji, kamu harus menjaga sikapmu terhadap tamu yang sudah membantu kita. Mendengar itu Saintes menoleh dan menyapa masternya. Salam master. Tapi tiba-tiba Saintes terkejut karena tiba-tiba Master Yaoji melesat maju ke arah Ningtian dan menggoda Ningtian. Patriark, fisikmu terlalu luar biasa untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Apakah kamu mau tinggal di tanah suci Yaoji untuk beberapa hari dan kamu dapat dengan bebas memilih eliksir di tanah suci Yaoji ini? Bagaimana? Melihat tingkah Master Yaoji, Ningtian tersipu malu. Wah, kampret.